Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di belajar akuntansi bareng bersama Arsiktin. Di poin pertama, di sini kita langsung akan bahas saja. Akuntansi ini secara umum adalah suatu proses atau kegiatan untuk mencatat, menghitung, mengklasifikasikan, dan menyajikan data transaksi dalam bentuk informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Nah, yang kedua, di poin kedua ini ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jadi yang tadi sudah kita bahas bahwa akuntansi itu menyediakan informasi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut dengan neraca atau Statement of Financial Position. Yang kedua, ada laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang kelima, ini ada catatan atas laporan keuangan. Membahas mengenai akuntansi dasar, pertama kita harus mengenal dulu tentang persamaan dasar akuntansinya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari aktiva atau aset sama dengan pasiva atau kewajiban atau hutang plus ekuitas. Jadi antara kedua sisi ini harus sama atau balance antar aktiva dan pasivanya. Setelah memahami persamaan dasar akuntansi, maka yang keempat kita tahu dulu apa itu akun. Nah, akun ini adalah suatu alat atau media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan. Akun ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada akun nominal dan yang kedua ada akun real. Akun real ini disebut juga sebagai akun permanen. Adalah akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau disebut neraca. Nah, contoh akun real ini seperti aset, utang, dan modal. Yang kedua ada akun nominal atau sering disebut dengan akun sementara. Adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi dan akun ini akan ditutup pada akhir periode akuntansi. Nah, contoh akun nominal ini ada pendapatan dan akun beban. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis akun, maka yang kelima di sini kita akan bahas saldo normal dari posisi akun tersebut. Di sini ada kelompok akun. Kelompok akun aset atau aktiva ketika bertambah maka masuk ke posisi debit. Ketika berkurang dimasukkan ke posisi kredit. Saldo normal aset ini di debit. Yang kedua ada ekuitas atau modal. Ketika berkurang modal ini masuk ke dalam debit. Kemudian ketika bertambah masuk ke bagian kredit. Saldo normal untuk akun ekuitas atau modal ini berada di kredit. Yang ketiga ini liabilitas atau akun kewajiban. Ketika berkurang, akun ini akan masuk ke kolom debit. Sementara bertambah, dia akan masuk ke dalam kolom kredit. Saldo normal dari liabilitas atau kewajiban ini berada di kredit. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan apabila berkurang, dia masuk ke kolom debit, sementara bertambah, masuk ke dalam kredit. Untuk saldo normal dari pendapatan ada di sebelah kredit. Kemudian yang terakhir ini ada akun beban. Nah, akun beban ini sama seperti aset. Ketika bertambah dia masuk ke bagian debit dan ketika berkurang dia masuk di kolom kredit. Untuk saldo normalnya, akun beban juga berada di debit. Nah, itulah saldo normal dari masing-masing posisi akun ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui saldo normal dari akun-akun ini, dari aset, ekuitas, kemudian liabilitas, pendapatan dan beban, maka di sini ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini dimulai dari yang pertama, dari transaksi atau dari bukti transaksi. Nah, setelah kita menganalisis transaksi ini, kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jurnal, dari jurnal ini maka akan kita posting ke buku besar. Setelah masuk ke buku besar, kita akan buat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, setelah dibuat, maka selanjutnya dilakukanlah jurnal penyesuaian.
Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, akhirnya dia akan muncul neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah ini barulah disusun untuk menjadi laporan keuangan yang 5 tadi, mulai dari laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini dibuat dari saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian setelah laporan keuangan setelah penyesuaian atau setelah dibuat laporan keuangan, maka dilakukanlah jurnal penutup. Kemudian neraca saldo setelah penutupan dan yang terakhir jurnal pembalik. Nah, setelah jurnal pembalik maka dia kembali lagi ke proses awal, yaitu dari data bukti transaksi dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah kita memahami dari siklus akuntansi, yang terakhir atau poin ketujuh dalam materi kali ini, dalam melakukan pencatatan akuntansi ini ada dua metode. Yang pertama, metode cash basis, yaitu metode pencatatan akuntansi yang dimana pencatatan dilakukan hanya jika ada penerimaan kas atau pengeluaran kas. Yang kedua, metode accrual basis, yakni metode pencatatan akuntansi yang dimana seluruh transaksi akan dicatat pada saat terjadinya, meskipun belum ada penerimaan atau pengeluaran kas. Sekarang kita lanjut aja ke contoh soal cash basis dan accrual basis, bagaimana cara pencatatannya. Di sini ada PT ABC. Kita lihat tanggal 1 Oktober 2022. Di sini secara cash basis jurnalnya seperti apa? PT ABC membeli 1 unit televisi seharga 8 juta secara tunai. Nah, otomatis kita di cash basis akan mencatat karena kita telah mengeluarkan uang sebesar 8 juta untuk melakukan pembelian televisi 1 unit ini. Nah, jurnalnya kita masukkan di sini peralatan. Kantor, atau bisa juga langsung tulis televisi. Kemudian di kreditnya kita masukin kas. Totalnya berapa? Kita langsung masukin aja 8 juta. Nah, ini jurnal dari menurut metode cash basis. Nah, sementara accrual di sini sama. Kemudian lanjut di tanggal 5. Di tanggal 5 Oktober PT ABC membeli 100 unit barang dengan harga satuan 200.000 dari PT XYZ. Nah, ingat ya, untuk cash basis ini tidak dicatat. Karena apa? Karena di sini pembeliannya secara kredit, dia belum mengeluarkan uang. Jadi di sini tidak dicatat. Kita kasih aja tidak dicatat. Sementara di accrual basis dia melakukan pencatatan. Catatannya seperti apa? Sama seperti tadi, kita tulis saja di sini pembelian atau persediaan. Nah, ini saya buat dua akun, pembelian atau persediaan, karena kan kita tidak tahu pencatatan sistem persediaannya seperti apa. Ketika dia menggunakan sistem periodik, maka dia akan mencatat dengan akun pembelian. Kemudian apabila menggunakan sistem perpetual, maka dia akan mengakui sebagai persediaan. Nah, oke, jadi di sini kita buat dua aja, nggak apa-apa. Nah, di kreditnya kita masukkan hutang karena dia pembelian secara kredit. Untuk nominalnya kita tinggal masukin aja. Di sini 100 unit dikali 200.000. Oke.
Nah, jadi untuk di tanggal 5 Oktober, ini secara accrual basis dia mencatat pembelian atau persediaan dengan total 20 juta, kemudian di kreditnya hutang dagang karena dia pembelian secara kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencatat di tanggal 8. Nah, untuk tanggal 8 ini secara cash basis secara cash basis akan dicatat karena ini menjual 40 unit barang dagangan seharga 250.000 per unit kepada PT GHI dengan menerima 20% tunai. Yang artinya 20% tunai ini harus kita akui sebagai pendapatan kita dan sisanya barulah kita akui sebagai hutang. Namun di cash basis sisanya ini tidak akan kita catat. Jadi kita catat hanya penerimaan sebesar 20%-nya saja. Jadi langsung aja. Di sini kas, kemudian penjualan. Kita lihat unit kali 250.000. Oke, kita hitung dulu ya di sini. 40 dikali 250.000. Nah, ini apabila dia total ya, total dari keseluruhannya. Nah, sementara di soal kita lihat hanya 20%, menerima 20%, artinya 20% dari 10 juta. 2 juta rupiah. Nah, otomatis kas yang diterima di sini hanya sebesar 2 juta rupiah karena dia 20% dari total 10 juta. Sorry, salah. Nah, jadi ini secara cash basisnya ya teman-teman. Nah, kemudian secara accrual basisnya, di sini kita akan tetap akuin kas, kemudian di kreditnya sama penjualan. Nah, tapi kita jangan lupakan yang sisanya tadi sebagai piutang usaha. Kas yang diterima sama sebesar 2 juta. Kemudian penjualan, nah penjualannya kita masukin, ini totalnya ya. Penjualannya 10 juta. Sementara piutang usahanya tinggal kita kurangkan, jadi 10 juta dikurang 2 juta. Otomatis sisanya ini 8 juta. Piutang usaha bertambah. Oke, piutang usaha bertambah. Jadi di debit ya. Sorry ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kasnya bertambah 2 juta, kemudian piutang usahanya nambah 8 juta, dan penjualannya totalnya menjadi 10 juta rupiah. Nah, ini untuk tanggal 8 Oktober. Sekarang kita beralih ke tanggal 15. Kita masukkan dulu tanggalnya. Nah, tanggal 15 Oktober kita bisa baca dulu. PT ABC melunasi 50% hutangnya kepada PT XYZ untuk transaksi tanggal 5 Oktober. Untuk tanggal 5 Oktober. Oke, ini ya teman-teman ya. 100. Oke, 5 Oktober yang ini. 20 juta. Oke. Di sini kita cash basis. Jadi gimana untuk jurnalnya? Di sini kita tulis saja pembelian atau persediaan. Kemudian di kreditnya kas. Nah, sebelum kita lihat atau kita bayar semuanya, kita bisa lihat dulu di transaksi bahwa ini ada syarat ya, syarat pembelian yaitu 2/10 N30. Artinya kita akan mendapat potongan 2% apabila dapat atau mampu membayar
kredit kita ini dalam tempo 10 hari dan maksimal 30 hari. Nah, kita bisa lihat ini dari tanggal 5 Oktober ke tanggal 15. Artinya tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih dalam waktu 10 hari. Otomatis dia mendapat potongan 2%. Oke, di sini kita langsung aja berarti dapat diskon. Diskon pembelian. Ingat pembeliannya, seharusnya pembeliannya adalah, kita bisa hitung ya, seharusnya pembelian pada tanggal 5 ini adalah 100 unit dikali 200.000. Yang artinya harusnya adalah sebesar 20 juta. Namun untuk di tanggal 15 Oktober dia melunasi hanya 50% hutangnya. Yang artinya hutangnya semula 20 juta itu dilunasi 50%-nya. Jadi 50% tinggal kita kalikan dengan 20 juta. Di sini adalah 10 juta. Kemudian diskon pembelian. Diskon pembeliannya berapa? 2%. Oke, jadi kita di sini 2% masukin saja. 2% dikali 10 juta dari total pembeliannya 200.000. Otomatis kas yang harus kita bayarkan adalah 9.800.000. Nah, inilah pencatatan secara cash basisnya. Kemudian secara akrual. Nah, secara akrual basis, maka yang kita lakukan adalah di sini akun pembelian atau persediaan. Kemudian sorry. Untuk yang akrual basis, kita di sini akui sebagai hutang usaha karena kan kita di tanggal 5 tadi kita akuin sebagai hutang ya. Nah, hutang dagang. Oke, hutang dagang. Jadi kita masukin di sini hutang dagangnya berkurang. Kemudian jangan lupa kita ada diskon juga yang sudah kita hitung tadi, diskon pembelian dan ada kas. Hutangnya tinggal kita masukkan sama ya, sama yang di atas tadi perhitungannya. Hutang dagang tanggal 5. Nih, seharusnya hutangnya kan 20 juta. Tapi kita bayarnya 50%. Jadi yang kita bayar, yang berkurang hutang dagangnya berkurang 10 juta. Nah, kemudian untuk diskon sama, jadi 2% dikali dengan 10 juta dan kas tinggal kita kurangin. Nah, jadi inilah untuk jurnal bila melakukan pencatatan menggunakan cash basis dan juga accrual basis. Nah, oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran akuntansi bareng di materi Kompre 01 kali ini. Nah, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.